Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi dengan judul Metode Harga Pokok Variabel Costing. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Let's go. Baik, sebelum lanjut lebih dalam lagi, kita harus memahami apa sih itu metode harga pokok variabel costing. Jadi, metode harga pokok variabel costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam perhitungan harga pokok produk. Biaya tetap seperti sewa pabrik atau gaji karyawan tetap tidak dimasukkan dalam harga pokok produksi, melainkan dibebankan langsung sebagai biaya periode pada laporan laba rugi. Dengan kata lain, metode ini menekankan pada hubungan antara biaya variabel, volume produksi, dan laba, sehingga lebih membantu manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek, seperti menentukan harga jual, jumlah produksi optimal, dan perencanaan laba. Baik, itulah pengertian dari metode harga pokok variabel costing. Baik, kita akan masuk ke metode harga pokok variabel dengan metode harga pokok variabel penuh. Perbedaan utama metode harga pokok variabel atau variabel costing dengan metode harga pokok penuh atau full costing. Baik, yang pertama ada metode harga pokok variabel atau variabel costing. Hanya biaya variabel produksi yang dimasukkan ke dalam harga pokok produk. Adapun biaya tetapnya seperti sewa pabrik, gaji karyawan tetap, dan penyusutan mesin yang dilaporkan langsung kepada laba rugi sebagai biaya periode. Baik, yang kedua ada metode harga pokok penuh atau full costing. Semua biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap, dimasukkan ke dalam harga pokok penuh. Dengan demikian, harga per unit akan lebih tinggi dibandingkan metode variabel. Secara singkat, variabel costing lebih cocok ke jangka pendek, sedangkan variabel full costing lebih cocoknya ke laporan keuangan eksternal. Baik, kita masuk di perhitungan metode variable costing, di mana metode ini kita menjumlahkan seluruh biaya yang bersifat variabel. Yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah yang menjadi bagian integral dan dapat ditelusuri secara langsung ke produk jadi. Contohnya itu kayu untuk membuat furnitur dan kain untuk membuat pakaian. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung, adalah pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar upah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi barang atau jasa. Contohnya itu gaji pokok, upah lembur, dan tunjangan asuransi. Yang ketiga itu biaya overhead pabrik variabel, adalah biaya yang berfluktuasi seiring dengan perubahan volume produksi. Biaya ini meningkat ketika produksi meningkat dan menurun ketika produksi menurun. Baik, kita masuk ke rumusnya. Seperti yang teman-teman lihat, HPP variable costing sama dengan biaya bahan baku langsung tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead pabrik variabel. Jadi bisa dibilang rumus ini sangat gampang karena kita tinggal menambahkan semua variabel biaya yang ada. Kita masuk ke contoh soalnya. Seperti yang teman-teman lihat, sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit produk dengan data sebagai berikut. Biaya bahan bakunya 10 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung 5 juta rupiah, biaya overhead pabrik 3 juta rupiah, dan biaya tetap pabrik 4 juta rupiah. Maka perhitungannya HPP total sama dengan 10 juta rupiah ditambah dengan 5 juta rupiah ditambah dengan 3 juta rupiah sama dengan 18 juta rupiah. HP per unit 18 juta dibagi dengan 1000 unit, dan
yang didapatkan itu 18.000. Kenapa biaya tetap pabrik tidak dihitung? Ya, karena biaya tetap pabrik itu tidak dimasukkan ke dalam harga pokok per unit, tetapi dibebankan langsung ke laporan laba rugi. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah metode harga pokok variabel atau variable costing merupakan metode penentuan harga pokok periode produksi yang hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang bersifat variabel, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sementara itu, biaya tetap tidak dimasukkan dalam harga pokok produk, melainkan dibebankan langsung ke laporan laba rugi sebagai biaya periode. Metode ini sangat bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek, seperti menentukan harga jual, menghitung laba, serta menganalisis hubungan antar biaya, volume, dan laba. Dengan demikian, variable costing membantu perusahaan untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional.